Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian sehat ya. Pada masa pandemi ini kita masih belajar secara daring ya atau online. Nah, untuk materi kita hari ini adalah mengembangkan keadilan dan kejujuran. Untuk mengawali pembelajaran kita akan awali dengan doa. Kita siapkan hati, kita akan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Adil, ajarlah kami untuk dapat memahami makna keadilan dan kejujuran, sehingga kami dapat bertindak adil dan jujur dalam kehidupan kami, seperti Engkau sendiri yang senantiasa menyatakan kebenaran. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa. Di awal pembelajaran ini kita akan bertanya tentang makna atau pengertian keadilan dan kejujuran. Mulai dari yang pertama, kira-kira keadilan itu apa ya? Jadi keadilan itu memiliki kata dasar adil sebetulnya ya. Adil sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Nah, itulah makna adil ya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara untuk kejujuran ya memiliki kata dasar jujur. Dalam arti ini ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur ini diartikan sebagai tidak berbohong, mengatakan seperti apa adanya, serta menyatakan sesuatu sesuai dengan kebenaran. Itulah makna jujur ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebenarnya apa sih pentingnya belajar keadilan dan kejujuran? Ya, kalau kita amati zaman sekarang ini ya, di berita-berita di televisi ya, hampir setiap hari kita disuguhkan berita tentang korupsi ya, baik dari media elektronik maupun media cetak. Masih ingat kasus apa korupsi yang terjadi? Nah, kalau kalian masih ingat ya, ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Ya, itu 1 bulan yang lalu juga ya, Menteri Sosial ya, Juliari ditangkap KPK karena kasus korupsi juga. Banyak tokoh-tokoh atau menteri lain yang juga ditangkap KPK karena kasus korupsi. Ya, nanti kalian bisa browsing ya, ataupun kepala daerah ya, entah gubernur atau bupati yang juga ditangkap KPK karena kasus korupsi. Kenapa sih bisa demikian? Nah, memang ya keadilan dengan kejujuran itu merupakan 2 hal yang sangat mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Maka karena sulit kita harus berlatih dari sekarang. Ya, kita harus belajar memahami, memaknai, kemudian mempraktekkan keadilan dan kejujuran ini mulai dari sejak dini ya dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan belajar ini dari sejak sekarang ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kita sudah mencapai posisi tertentu kemudian terjebak ya, jatuh seperti contoh-contoh yang menteri-menteri yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Kita nggak mau kan seperti itu. Nah, anak-anakku, contoh ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa ya? Ada yang namanya ketidakadilan gender ya, menilai seseorang dari jenis kelaminnya saja. Kemudian ketidakadilan dalam bidang politik ya, misalnya para pengusaha penguasa bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Kemudian ketidakadilan dalam bidang hukum misalnya, ya hukum kadang tidak berpihak pada rakyat kecil ya, orang kaya dengan uangnya dapat membolak-balikkan hukum seperti keinginan mereka sendiri. Kemudian ketidakadilan dalam bidang ekonomi ya, misalnya para buruh diperlakukan seperti budak, kemudian tenaganya dieksploitasi dengan kompensasi upah yang rendah. Nah, itulah contoh-contoh ketidakadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana pandangan Kristiani tentang keadilan? Ini yang penting untuk kita pahami dan mungkin juga harus kita praktekkan ya. Menurut iman Kristiani, keadilan berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Nah, jadi keadilan itu berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap orang di dalam masyarakat. Nah, keadilan tidak lepas dari
tanggung jawab kita untuk bertindak terhadap orang-orang lain dengan cara yang dapat menjamin setiap orang menerima apa yang perlu untuk keberadaan hidup mereka. Nah, oleh karena itu, dalam iman Kristiani, tindakan keadilan selalu dihubungkan dengan kebijaksanaan. Nah, nanti kalian bisa baca juga ya di kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai 28. Nah, anak-anakku, maka kita ya seharusnya memang memahami tentang keadilan yang sebenarnya, yaitu bersikap adil terhadap tanpa melihat siapa, kapan, dari mana, kedudukan maupun kaya atau miskin, karena memang Allah memberikan keadilan apa adanya. Tuhan menyinari bumi bukan hanya untuk orang tertentu, tapi untuk semua orang. Nah, anak-anakku, usaha apa yang bisa kita lakukan ya, atau kita praktekkan, kita perjuangkan ya, agar keadilan tercipta? Contoh sederhana ya, memang mencoba untuk berteman dengan semua orang tanpa membedakan ya. Kemudian menghargai karya dari orang lain, kemudian menghargai hak setiap orang, tidak merampas milik orang lain, memberikan bantuan langsung kepada orang-orang yang mengalami ketidakadilan, dan juga mungkin kalian bisa membagikan barang atau materi yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan. Ya, misalkan kalau kita amati di media sosial ya, sekarang ini banyak orang yang membagikan makanan ya kepada orang-orang yang misalkan di pinggir jalan ya, pedagang kaki lima ya, karena memang pada masa seperti ini, masa pandemi, kesulitan ekonomi, mereka memang merasakan bahwa mendapatkan makanan itu sulit. Maka ketika ada yang memiliki kemudian berbagi, kita bisa amati itu dan kita juga bisa lakukan itu. Nah, anak-anakku, kita kemudian melihat yang kedua, yaitu tentang kejujuran. Bagaimana pengikut Kristus harus memperjuangkan kejujuran? Nah, bagi pengikut Kristus, kita harus berani memperjuangkan kejujuran seperti yang dikehendaki Allah sendiri. Jadi hal ini sesuai dengan perintah Allah yang ke-8. Apa itu? Iya, jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. Ini mengungkapkan kejujuran. Dari kodratnya, manusia itu mencari kebenaran ya. Jadi kebenaran dalam arti bertindak dan berbicara secara jujur. Berarti kejujuran, ketulusan hati, dan sikap berterus terang. Nah, gereja juga mengajarkan bahwa manusia tidak dapat hidup bersama dalam suatu masyarakat kalau mereka tidak saling mempercayai sebagai orang yang menyatakan kebenaran satu dengan yang lain. Maka seseorang berkewajiban menyampaikan kebenaran kepada orang lain demi kejujuran. Nah, ini kita bisa baca dalam Katekismus Gereja Katolik ya, di artikel 2467 sampai 2469. Nah, sikap jujur merupakan sikap yang dikehendaki Allah sendiri. Ya, dengan bersikap jujur, kita akan merasa bahagia tentunya ya, sebab kita telah menyatakan kebenaran yang berkenan kepada Allah. Ya, karena ada tertulis ya, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ya, diungkapkan dalam kitab Mazmur bab 5 ayat 13. Nah, dalam khotbah di bukit pun demikian. Yesus menuntut para murid-muridnya untuk senantiasa berani bertindak jujur. Ya, Yesus mengatakan, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, ini yang dikatakan Yesus ya dalam Injil Matius bab 5 ayat 37. Nah, anak-anakku, kita belajar dari kitab suci bagaimana kejujuran itu kita maknai. Kita baca sama-sama ya. Kita belajar dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11 tentang Ananias dan Safira. Saya bacakan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis?
sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati ia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Nah, anak-anakku, apa yang kita bisa petik dari kutipan atau bacaan di atas yang barusan kita baca tadi? Ya, jadi menurut kitab suci, ketidakjujuran akan membawa akibat yang sangat fatal dan bahkan kematian. Ketidakjujuran Ananias dan istrinya membawa akibat yang sangat fatal, kematian tentunya. Dari kisah tersebut kita dapat belajar bahwa ketidakjujuran bukan hanya mendustai diri sendiri dan orang lain, tetapi juga mendustai Allah. Jadi sikap tidak jujur merusak hubungan orang lain dan Allah. Orang yang tidak jujur berarti telah dirasuki roh iblis. Ia tidak melaksanakan kehendak Allah, melainkan kemauan iblis. Nah, tindakan Ananias dan Safira yang dikisahkan dalam teks kitab suci tadi di Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1-11 merupakan contoh konkret orang yang mudah mengikuti bujukan setan sehingga mereka sepakat berbuat tidak jujur. Dusta Ananias dan Safira menyangkut roh Allah sendiri atau menghujat roh Allah. Nah, tindakan mendustai Allah tidak terampuni. Orang tersebut menjadi tidak berpengharapan lagi. Ia menjadi manusia yang mati. Nah, Yesus menuntut setiap orang untuk setia dan bertindak jujur. Yesus sendiri memberi teladan dalam bertindak jujur dengan senantiasa menyatakan kebenaran. Bahkan seluruh hidup Yesus adalah pernyataan kebenaran. Nah, anak-anakku, untuk bahan refleksi kita, silakan kalian bisa bertanya dalam hatimu, ya, tidak perlu ditulis, tapi cukup tanyakan dalam hatimu. Apakah aku sudah bertindak adil? Atau apakah aku mampu menghargai hak orang lain? Atau apakah sudah mampu memperlakukan orang lain secara adil? Atau apakah sudah menerima orang lain seperti apa adanya? Apakah aku sudah memperjuangkan kejujuran? Tindakan menghalalkan cara untuk memperoleh hasil yang baik saat ulangan? Ya. Jadi silakan pertanyaan ini kamu tanyakan untuk refleksi kalian. Apakah betul-betul kalian sudah memperjuangkan keadilan dan kejujuran? Ya, di awal tadi kita sudah bahas tentang itu. Nah, ini kita tanyakan pada diri kita. Oke, anak-anakku, kita sudah di akhir pembelajaran kita. Kita akhiri dengan doa. Kita ambil sikap berdoa. Setelah kita belajar, berefleksi, kita akan akhiri dengan doa. Kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pembelajaran kami hari ini. Bantulah kami untuk senantiasa berani bersikap adil dan jujur
dalam setiap langkah hidup kami. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengakhiri pertemuan kita dengan doa. Kalau yang masih mau membaca, ya silakan baca di pakatulik.blogspot.com. Ya, di situ ada ya materi tentang mengembangkan keadilan dan kejujuran, ya, atau di buku elektronik yang sudah kalian download, ya, di halaman 68. Oke. Nah, untuk mendalami pembelajaran kita ada evaluasi yang harus kalian kerjakan, ya. Yang pertama, sikap apa yang harus kalian miliki atas ajaran gereja mengenai keadilan dan kejujuran? Ya. Yang kedua, jelaskan arti keadilan menurut pemahaman Kristiani. Jelaskan arti kejujuran menurut pandangan Kristiani. Kemudian berikan contoh-contoh bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. Yang kelima, mengapa ketidakjujuran berarti mendustai Allah dan sesama? Kemudian, yang keenam, tuliskan sikap jujur dalam hidup sehari-hari sebagai orang Kristiani yang dapat kamu lakukan. Nah, dan terakhir, berdasarkan kisah Ananias, apa akibat dari perbuatan tidak jujur mereka? Nah, silakan nanti kalian kerjakan. Kemudian kalau sudah selesai, ya nanti difoto, kirimkan di WhatsApp atau di Google Form. Ya, terserah nanti Bapak Ibu Guru atau Suster akan menyuruh kalian untuk mengumpulkan lewat mana ya. Dan untuk tugas, ya, untuk nilai keterampilan nanti, silahkan kalian buat clipping, ya. Clipping itu berarti mengumpulkan berita, baik di media cetak atau elektronik, mengenai praktik ketidakjujuran dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Ya, misalkan kumpulkan paling tidak 5 berita, ya. Bagi yang berlangganan koran atau bisa mencari berita di koran, ya, bisa juga cari di berita online, ya, nanti itu beritanya di screenshot kemudian dijadikan satu, ya. Kemudian kalau berita bisa atau memungkinkan untuk dicetak, silakan dicetak, ya. Boleh juga kalau misalkan kesulitan, tulis saja judul beritanya dan dikutip dari media apa, gitu ya. Silakan itu dikerjakan untuk nilai keterampilan kalian. Kemudian nanti silakan dikumpulkan juga lewat WhatsApp atau Google Form atau di Google Classroom, ya. Tergantung nanti Bapak Ibu Guru atau Suster menyuruh kalian mengumpulkannya lewat mana. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir pembelajaran kita. Yang belum subscribe, saya ingatkan silakan subscribe supaya ketika materi berikutnya ada, kalian tidak tertinggal. Oke, sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Bye-bye, Tuhan memberkati.